Setelah kemarin berbicara tentang konsili 1 sampai 7, kita akan lanjutkan zaman penginjilan atau zaman penyebaran ke utara. Masa pasca konsili ekumenis dari penginjilan bangsa Slavia tahun 863 sampai jatuhnya Konstantinopel 1453 ke tangan Turki. Pertama penginjilan negara-negara Eropa Timur tahun 863. Meskipun usaha Karel Agung untuk memasukkan kerajaan Bizantium dan Gereja Timur dalam kerajaan Romawi Suci yang didirikannya itu tidak berhasil, Paus di Roma makin memaksakan kuasanya kepada seluruh gereja di barat. Paus-paus yang kuat seperti Nikolas I tahun 858 sampai 867 menekan keras semua pengaruh awam dan memusatkan semua kekuasaan pada hierarki paus. Usaha sentralisasi pada paus ini ditunjang oleh dokumen-dokumen palsu Dekret Isidorus dari Seville dan donasi Konstantinus yang ternyata karangan kaum Frankin dan Germanik itu sendiri, yang menyatakan bahwa Paus di Roma mempunyai kekuasaan politis atas seluruh wilayah sektor Roma sehingga wilayah itu disebut negara kepausan. Sementara itu yang menjadi patriark di Gereja Timur adalah Photius. Dia mengutus 2 orang kakak beradik, Konstantinus dan Methodius, berbangsa Yunani, untuk menyebarkan Injil ke Moravia di antara bangsa Slavia. Mereka tiba di sana pada tahun 863 dan mereka telah menciptakan alfabet Slavia yang berdasarkan alfabet Yunani. Sekarang disebut alfabet Slavonik lama atau Bulgaria lama, untuk menerjemahkan kitab-kitab gerejawi ke dalam bahasa Slavia ini. Karena gereja ortodoks selalu percaya masa inkarnasi Injil pada budaya setempat. Misi dari kedua kakak beradik ini itu konflik dengan misi gereja barat yang juga ada di Moravia ini. Gereja barat memaksakan bahwa hanya bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin saja yang boleh digunakan sebagai bahasa keagamaan gereja. Karena para misionaris ini dari gereja barat, kedua kakak beradik ini melaporkan situasi tadi ke Paus Hadrianus II tahun 869, serta mereka mendapatkan restu atas usaha mereka dari Paus Roma juga. Konstantinus meninggal pada tahun 869 serta menjadi rahib sebelum meninggal dengan nama Kyrillos, serta diakui sebagai orang suci gereja. Karena itulah alfabet yang mereka ciptakan itu terkenal dengan nama huruf Kirilik yang digunakan atau Sirilik yang digunakan di banyak negara-negara Eropa Timur dan Rusia sampai sekarang. Methodius diangkat menjadi episkop dan ketika dia kembali kepada karya misinya, dia ditangkap dan dipenjarakan oleh misionaris gereja barat tadi dengan pertolongan Raja Louis, orang Jerman. Ketika Paus Yohanes mengetahui hal itu pada tahun 873, dia menuntut agar Methodius dibebaskan. Namun ketika Methodius meninggal, semua karyanya musnah karena para muridnya banyak yang ditangkap, dibuang atau dijual sebagai budak oleh kekuasaan Romawi Suci Germanik yang benci Bizantium. Melalui para rohaniawan gereja barat itu, sebagian lagi ada yang melarikan ke Bulgaria dan terjadi banyak pertobatan di sana. Dan umat Bulgaria ini akhirnya terkait dengan gereja Konstantinopel. Dari Serbia ini usaha misi gereja ortodoks di timur berkembang ke daerah-daerah Serbia, serta pada akhirnya di Kiev serta Rusia Utara. Inilah sungguh-sungguh masa gerakan misi yang sangat luar biasa bagi gereja timur. 2. Konflik terbuka gereja timur dan gereja barat
tahun 861 sampai 886. Ketegangan yang sudah kita lihat antara gereja timur dan gereja barat ini menjadi konflik terbuka untuk pertama kalinya antara tahun 861 sampai 886. Pada saat itu ada dua partai yang saling berebut pengaruh di Konstantinopel baik secara politis maupun gerejawi. Yang satu partai konservatif dan lainnya partai moderat. Untuk mencapai perdamaian dalam gereja, maka Patriark Ptoius yang tadinya orang awam itulah yang dijadikan pemimpin gereja. Partai konservatif yang ekstrim tidak puas akan hal ini lalu meminta bantuan Paus di Roma. Menggunakan nama baik Ignatius, patriark yang sekarang sudah pensiun untuk melawan Photius dan pemerintah yang memilih dia. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Paus Nikolas untuk ikut campur tangan pada masalah gereja timur ini karena perkembangan sentralisasi kepausan di barat itu. Paus Nikolas lalu mengadakan konsili di kota Konstantinopel pada tahun 861 untuk menyelesaikan pertikaian kedua partai itu. Namun ketika para utusan Paus tiba di Konstantinopel, Photius memang patriark yang sah dan semuanya diselesaikan dengan damai. Namun ketika para utusan itu kembali ke Roma, Paus Nikolas tidak mau menerima hasil keputusan tadi, lalu mengadakan konsilinya sendiri di kota Roma pada tahun 863. Dia memecat Photius serta menyatakan bahwa Ignatius yang sudah pensiun itu harus jadi patriark yang sah. Namun pernyataan ini tak dipedulikan oleh siapapun di gereja timur. Pada tahun 866 dan 867 gereja Bulgaria sesuai dengan situasi politiknya kadang-kadang memihak Roma, namun kadang-kadang memihak Konstantinopel. Pada tahun 867 Photius mengadakan konsili yang dihadiri oleh 500 episkop yang mengutuk Paus Nikolas karena ikut campur tangan masalah internal dari gereja Bulgaria. Namun pada tahun yang sama itu terjadi suatu perubahan politik di Konstantinopel. Basilius I menjadi kaisar dengan membunuh kaisar sebelumnya. Dan untuk alasan politiknya ia memecat Photius sebagai patriark dan Ignatius yang pensiun diangkat lagi menggantikannya. Pada tahun 869 Paus Hadrianus II pengganti Paus Nikolas di Roma mengutus Photius lagi atas masalah Bulgaria. Namun pada tahun 877 situasi menjadi berubah ketika Photius harus menjadi patriark lagi karena Ignatius yang saleh itu meninggal dunia. Pada tahun 879 suatu konsili yang sangat besar diadakan oleh pimpinan Photius dan utusan Paus dari Roma juga diundang datang. Dalam konsili yang dipimpin oleh Photius ini sendiri, maka dipilah jelaskan oleh Patriark Photius mengenai kedudukan Paus di Roma dalam hubungannya dengan Patriark dan Gereja Konstantinopel. Serta hal itu diterima oleh Paus Yohanes VIII yang menjadi Paus yang baru di Roma. Konsili tahun 863 dan 869 yang mengutuk Photius dinyatakan batal dan tak berlaku. Serta dengan tegas diakui bahwa konsili tahun 787 tentang ikon diakui sebagai konsili ke-7 serta pengakuan iman Nikea tanpa filioque diteguhkan kembali. Photius secara resmi diakui sebagai orang kudus gereja. Dia adalah seorang teolog yang banyak menulis buku, terutama mengenai masalah filioque, yang mengajarkan keesaan Allah dengan mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa saja. Sebagai firman pun diperanakkan dari Sang Bapa yang satu dan yang sama itu. Dia membela tradisi gereja yang otentik dalam menentang pernyataan diri Paus Nikolas yang berlebihan itu dan akhirnya menjaga kesatuan dengan gereja Roma serta Paus Yohanes VIII. Dia yang mensponsori misi besar-besaran kepada bangsa Slavia. Abad ke-9 ini secara umum dapat dikatakan sebagai abad yang sangat penting bagi gereja timur.
ini adalah kebangkitan di gereja timur, sedang gereja barat ini adalah abad sentralisasi yang makin bertambah sekitar diri paus. Satu-satunya teolog yang dapat disebut dari gereja barat pada saat ini adalah John Scott Erigena, wafat tahun 877. Penginjilan Rusia tahun 988. Menginjak abad ke-10 kita masih berjumpa dengan kebangkitan ilmu di gereja timur, di mana ilmu-ilmu dari para penulis non-Kristus Yunani itu mulai dipelajari kembali. Tulisan dari Bapak Gereja mulai dikumpulkan, serta kisah hidup para orang kudus mulai dikompilasi untuk menjelaskan sisi karismatis dari pengalaman gereja, di mana dibuktikan bahwa sepanjang segala zaman Roh Kudus masih berkaya dengan segala macam mukjizatnya dan pengudusannya seperti yang nampak dalam kehidupan mereka ini. Serta Lavra Agung atau biara terbesar di Gunung Athos Yunani didirikan oleh Agios Athanasios dari Gunung Athos tahun 960. Agios Simeon Neos Theologos menulis sangat luas dan mendalam mengenai makna pengalaman dibaptis dalam Roh Kudus, serta pengalaman melihat terang tak tercipta, serta menyatu tenggelam dalam terang tadi yang adalah tenggelam dalam Roh Kudus. Gereja dan negara Byzantium makin saling merembesi, terutama gereja makin mengendalikan masalah-masalah perkawinan dan keluarga. Pada tahun 869, Tsar Boris dari Bulgaria dibaptiskan dengan Kaisar Michael III dari Konstantinopel sebagai Bapak Baptis atau Bapak Selam. Sehingga dengan demikian gereja Bulgaria secara kokoh berada dalam persekutuan dengan gereja Konstantinopel. Terutama pada saat anaknya Tsar Sumeon, gereja Bulgaria makin berkembang. Pada akhir abad ke-9, suatu sekte bidat Bogomil, suatu sekte dualisme yang menolak keilahian Kristus dan sakramen-sakramen gereja sedang berkembang. Namun ditolak gereja, mereka berkembang sampai ke Serbia. Terutama di Bosnia, kebanyakan dari anggota sekte ini menjadi Muslim ketika Turki menguasai daerah Bosnia. Pada tahun 988, para bawahan dari penguasa wilayah Kiev dibaptis di sungai Dnieper di bawah pimpinan Pangeran Vladimir yang Agung. Dengan demikian, semu memulai sejarah gereja ortodok di Ukraina dan Rusia. Vladimir menerima iman Kristen ortodok dari Konstantinopel setelah mengadakan pendidikan dari semua agama yang ada. Dia menemukan tidak ada agama yang keindahannya melebihi kekristenan ortodok. Dia dibaptis di Konstantinopel dengan Kaisar Basilius sebagai bapak baptisnya. Akhirnya dia menikah dengan Putri Anna dari Konstantinopel untuk mengokohkan pertalian keluarga kerajaan. Sesudah baptisannya itu, Vladimir mengalami suatu pengalaman pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga banyak menanamkan prinsip-prinsip Kristen dalam kerajaan yang dipimpinnya, serta dia mengabarkan iman Kristen ortodok kepada seluruh bawahannya. Karena apa yang dilakukan dan kekudusan hidupnya ini, ia telah diakui sebagai orang kudus. Gereja bersama dengan neneknya Putri Olga yang telah menjadi Kristen sebelumnya, dan banyak mempengaruhi dia dalam keputusan untuk menjadi Kristen. Pada akhir abad ke-9 sampai masuk abad ke-10, gereja barat mengalami salah satu periode yang paling gelap dalam sejarah. Gelombang-gelombang baru penyerbuan menghancurkan keamanan kekaisaran yang diciptakan Karel Agung. Gereja barat menderita dominasi dari penguasa-penguasa dari antara kaum awam. Komunikasi dengan gereja timur sama sekali terputus. Namun demikian terjadilah permulaan gerakan pembaruan gereja barat yang dimulai dari biara Cluny di Perancis. Selanjutnya, zaman perpecahan atau skisma besar tahun 1054. Gereja barat pecah dengan gereja timur.
Masuk ke dalam abad ke-11 kita temui peristiwa menyedihkan, yaitu perpecahan besar-besaran antara gereja barat Roma dan gereja timur Konstantinopel. Peristiwa ini dimulai dengan larangan penggunaan liturgi gereja timur Yunani di Italia Selatan oleh Paus Roma. Serta sebagai balasannya dilaranglah penggunaan liturgi gereja barat Latin di Konstantinopel oleh Patriark. Pada tahun 1053, Paus di Roma mengirimkan utusannya ke Konstantinopel untuk bertemu dengan Patriark yang sedang menjabat, yaitu Michael Kerularios. Tetapi Patriark tidak mau menerima mereka, karena dia melihat bahwa tujuan kedatangan mereka mempunyai motivasi politik. Karena telah menunggu dan karena jengkel merasa tidak dihormati, maka kepala rombongan utusan itu yaitu Kardinal Humbert pada tanggal 16 Juli 1054 menempatkan dokumen pengutukan atau anatema dan pengucilan terhadap Patriark Michael Kerularius dan semua yang bersimpati kepadanya di atas mezbah atau altar gereja Hagia Sophia. Namun dia tetap memuji Konstantinopel sebagai kota yang amat ortodok. Kutukan ini landasannya karena gereja timur tidak menggunakan filioque, mengizinkan para presbiter atau rohaniawan menikah. Kesalahan-kesalahan liturgis karena tidak sama dengan yang dipraktikkan dalam gereja Latin. Tindakan Kardinal Humbert ini ditanggapi Patriark Michael Kerularios dengan mengadakan konsili para patriark dan episkop-episkop gereja timur dengan menyatakan anatema dan pengkucilan terhadap semua yang bertanggung jawab atas peristiwa 16 Juli 1054. Dia mendaftar semua yang dianggap penyalahgunaan gereja Latin. Sejak saat itu, usaha untuk menyatukan kembali antara gereja barat yang kemudian dikenal sebagai gereja Roma Katolik dengan gereja timur yang tetap disebut gereja ortodok atau ortodok Yunani menjadi tak mungkin lagi. Maka terjadilah skisma atau perpecahan yang permanen sampai sekarang. Semua usaha untuk persatuan tak satu pun membuahkan hasil. Bahkan pengangkatan secara simbolik anatema tahun 1054 ini yang dilakukan di zaman modern pada tahun 1966 oleh Paus Paulus VI dari gereja Roma Katolik dan Patriark Athenagoras dari gereja ortodok itu pun tak berdampak apa-apa. Dalam usaha kesatuan gereja ini, gereja barat atau Roma Katolik tetap terpisah dari gereja timur ortodok dan tetap berjalan menurut jalannya sendiri sampai kini. Selanjutnya, masa perang salib. Dengan hampir kebanyakan daerah Kristen ortodok di sebelah timur dikuasai Islam, terutama Palestina, maka sulit bagi orang-orang Kristen barat untuk mengadakan ziarah ke tanah suci. Maka di gereja barat timbul suatu gerakan untuk merebut tanah suci dari tangan musuh. Maka oleh khotbah-khotbah beberapa pemimpin gereja di barat, perang salib merebut tanah suci itu dimulai pada tahun 1096. Mereka bergerak maju menuju ke timur dari Eropa Barat dengan dipimpin uskup dan para pastor serta tentara-tentara Katolik Barat. Gerakan ini tak terpisah dari apa yang terjadi di gereja Barat. Pada pertengahan abad ke-11 ini terjadi pembaharuan di gereja Barat yang terpusat pada diri Paus. Gerakan ini sering disebut sebagai pembaharuan Gregorian menggunakan nama dari penggerak utamanya Paus Gregorius VII atau Hildebrand. Tujuan gerakan ini adalah untuk menegakkan gereja Katolik Roma kokoh terpisah dari ketergantungan kepada kekuasaan pemerintah manapun. Akibatnya ini makin amat sangat memperluas pernyataan diri Paus di Roma atas kedudukannya. Sehingga usaha untuk berdamai dengan gereja timur makin sulit.
Misalnya pada tahun 1089, untuk mengadakan hubungan yang baik, Gereja Timur meminta pengakuan iman dari Paus Urbanus II. Dia menolak melakukannya sebab dia merasa jika memberikan pengakuan iman itu berarti uskup Roma dapat dihakimi oleh orang lain di dalam gereja. Pada saat Perang Salib yang pertama tahun 1096 itulah kedudukan Paus di Roma sebagai penguasa sudah mapan sekali. Pada akhirnya para tentara Perang Salib inilah yang memeteraikan skisma atau perpecahan di antara dua gereja ini. Para pasukan salib itu merebut Yerusalem pada tahun 1099 serta mengusir umat Islam dari situ. Namun juga mendirikan suatu hierarki kegerejaan Latin dan mengusir Patriark Timur yang sah baik Yerusalem maupun Antioquia. Sejak saat itu baik di Palestina maupun di Syria terbentuk suatu kepatriarhan Latin Ritus Timur sebagai tandingan dari kepatriarhan Timur Ortodok yang sah. Kaum Roma Katolik atau Latin yang menemukan Ritus Timur yaitu tata ibadah dari dan spiritualitas gereja Ortodoks baik di Palestina maupun di Syria itu akhirnya dikenal dengan nama kaum Melkite, yaitu nama yang tadinya digunakan oleh kaum monofisit Yakobit di Syria untuk menyebut umat Kristen Syria Ortodok yang membela rumusan Kalsedonia. Sehingga sekarang gereja dari tradisi Syria ini terbagi jadi 5 bagian, yaitu Syria Antioquia Ortodok atau Kalsedonia yang tetap bersatu dengan segenap gereja Ortodok alur utama lainnya, dan meskipun mereka adalah orang Syria asli, dan patriarknya yang sekarang 1997, Ignatius IV adalah orang Syria, mereka disebut Ortodok Yunani. Hasil pemaksaan hierarki Latin pada saat Perang Salib, Syria Roma, Katolik Ritus Timur, Maronit dan Melkite, serta kelompok yang memisahkan diri pada Konsili Kalsedon Syria Antioquia Yakobit, yaitu monofisit Oriental Ortodok, dan umat Syria di Persia yang memisah dari gereja Antioquia dan menerima Nestorius sebagai simbol teologi mereka. Syria Kaldea atau Pre-Kalsedonia yang disebut gereja Nestorian atau gereja Persia. Sementara itu, di gereja barat terjadi pembaharuan Kristersian dari Ordo Benediktin. Sekarang terkenal sebagai terapis. Wakil terbesar dari gerakan ini adalah Bernard dari Clairvaux. Dia berkhotbah kepada para pasukan salib dan ikut berperang bersama Abelard. Gerakan Kartusian dari kebiaraan para petapa juga terjadi pada zaman ini. Di daerah-daerah yang diduduki Islam, terutama Syria dan Irak, orang-orang Kristen setempat yang yaitu monofisit Nestorian Ortodok yang menjadi kelompok minoritas yang dilindungi, Akol Zima diminta untuk menerjemahkan karya sastra dan ilmu-ilmu pengetahuan Kristen Timur maupun Yunani klasik dari bahasa Yunani atau terjemahan Syria ke dalam bahasa Arab oleh para khalifah Islam. Hal ini terjadi pada saat pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun yang mendirikan balai terjemahan yang disebut sebagai Baitul Hikmat. Terjemahan keilmuan dari Gereja Timur ke dalam bahasa Arab itu sangat membantu perkembangan keilmuan dalam Islam. Terjemahan bahasa Arab ini akhirnya juga tersebar sampai ke Khalifahan Islam di Eropa, Cordova dan Spanyol. Di sana karya terjemahan bahasa Arab itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin. Dari situlah orang-orang Kristen Barat yang selama ini terkurung dalam zaman kegelapan menemukan kembali keilmuan Kristen dari Gereja Timur melalui Islam. Dan dengan demikian membantu bangkitnya filsafat skolastikisme di Barat yang berpuncak pada tulisan-tulisan Thomas Aquinas.
Selanjutnya, zaman kesesakan. Ancaman Turki, perkembangan ortodoksia di luar Konstantinopel, dan usaha-usaha penyatuan gereja abad ke-12 sampai dengan 14. Yang pertama, ancaman Turki. Menginjak abad ke-12, Kekaisaran Bizantium di bawah wangsa Komnenos harus menghadapi 3 musuh sekaligus. Dari barat harus menghadapi pasukan salib, dari selatan harus menghadapi ancaman kekhalifan Arab, serta musuh baru yang muncul adalah bangsa Turki yang berasal dari timur. Mereka adalah suku Tartar yang telah memeluk agama Islam ketika mereka menghancurkan Baghdad. Kaisar Alexios Komnenos menetapkan bahwa Gunung Athos di semenanjung Kalkidiki, Yunani, harus menjadi pusat kerahiban gereja ortodoks dan sampai sekarang menjadi pusat spiritualitas gereja ortodoks internasional. Teologi iman Kristen ortodoks pada saat ini sudah begitu mapan, yang pada pokoknya merupakan teologi dari ke-7 konsili bersama dengan praktek-praktek awal gereja purba, serta penjelasan-penjelasannya dalam tulisan para bapak gereja. Sehingga teologi iman Kristen ortodoks bukanlah pendapat perorangan, namun iman segenap gereja itu sendiri. Sikap yang mana tetap menjadi ciri khas gereja ortodoks masa kini juga. Perorangan boleh menggunakan gaya dan caranya sendiri dalam menyampaikan iman yang satu dan yang sama itu. Namun isinya adalah iman yang tak berbeda dari iman yang sejak zaman purba diimani gereja sejak awal. Dibela dan dijelaskan dalam ke-7 konsili, serta dijabarkan oleh para bapak gereja dan dihidupi dalam perayaan-perayaan ibadah dan liturgi gereja. Sementara itu di Kiev, Rusia, kekristenan ortodoks terus berkembang. Pada tahun 1124 dilaporkan terjadi kebakaran 600 buah gedung gereja, menunjukkan banyaknya gedung gereja saat itu dan sekaligus perkembangan kekristenan situ. Rusia mewarisi teologi dan liturgi yang sudah mapan dari sejak kekristenan melalui Bizantium dan seluruh iman gereja purba tanpa dikurangi, diubah ataupun ditambah. Sehingga iman gereja ortodoks Rusia ataupun gereja ortodoks dimanapun adalah satu dan sama. Pada awal abad ini, Pangeran Vladimir Monomakos menulis buku Amanat untuk Anak-anakku, suatu nasihat kepada anak-anaknya bagaimana seharusnya menjadi pemimpin Kristen. Sementara itu, Gereja Serbia pada tahun 1217 mendapat restu dari Konstantinopel untuk menjadi gereja mandiri melalui usaha Sava. Dan pada tahun 1219 Sava sendiri diangkat menjadi episkop agung yang pertama oleh Patriark Manuel dari Konstantinopel. Hal ini terjadi setelah Kaisar Bizantium memberikan umat Serbia kerajaan bagi mereka di tanah asli mereka. Ini terjadi atas usaha pemimpin mereka Nemanja tahun 1113 sampai 1199. Pada saat abad di mana gereja Serbia diakui sebagai gereja mandiri, demikian pula gereja Bulgaria dengan episkop agung dari Turno sebagai pemimpin gereja Bulgaria. Gereja Barat bersama dengan sentralisasi kepausan juga menyaksikan bangkitnya aliran Victoria Teologia Agustinian yang dipimpin oleh Hugo, meninggal tahun 1141, dan Richard dari Santo Victor. Juga pada saat ini Petrus Lombardus menulis karyanya yang terkenal, Kalimat-kalimat. B. Perang Salib keempat dan Konsili Lyons. Abad ke-13 diawali dengan apa yang dianggap sebagai peneguhan terakhir dari skisma gereja barat dengan gereja timur, yaitu peristiwa Perang Salib keempat. Pada tahun 1204, pasukan salib Roma Katolik itu gagal menyerang Islam. Mereka berbalik menyerbu Konstantinopel. Kota Kristen itu dirampok habis-habisan. Mereka menghancurkan dan mencuri benda-benda suci dari gereja-gereja. Mereka memporak-porandakan dan menajiskan altar-altar.
banjir darah memenuhi Konstantinopel. Diperkirakan orang Kristen Ortodoks yang mati dalam perang salib keempat di tangan umat Latin ini jauh lebih banyak dari umat Islam yang mati di tangan mereka selama perang salib itu. Seorang kardinal Latin, Thomas Morosini, diangkat menjadi patriark Konstantinopel, sementara patriark yang sah diusir dalam pembuangan. Demikian juga seorang bernama Frank diangkat jadi kaisar, sementara bersama patriark yang sah, Kaisar Konstantinopel melarikan diri dari serbuan tadi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang Latin Roma Katolik dari Gereja Barat menjadi musuh yang terang-terangan di dalam pikiran orang-orang Kristen Ortodoks Timur. Tulisan-tulisan dari Gereja Ortodoks saat ini mulai diarahkan untuk menyerang kepausan dan Gereja Latin Roma Katolik itu sendiri. Pemerintahan orang Latin Roma Katolik di Konstantinopel berakhir sampai tahun 1261 ketika Kaisar Michael Paleologos berhasil merebut Konstantinopel kembali dari tangan umat Roma Katolik Latin itu serta menempatkan kembali patriark yang sah pada tempatnya. Kaisar Mikael III dalam situasi yang tak dapat ditahan karena dari timur diserang Turki dan dari dia sendiri tak dapat menjamin bahwa pasukan salib dari Gereja Barat tidak akan kembali menyerang lagi. Oleh karena demi alasan politik dia mengirim utusan para episkop menghadiri konsili Gereja Barat di Lyon pada tahun 1274 dengan harapan mendapatkan simpati serta bantuan ekonomi dan militer bagi kerajaan yang hampir roboh itu. Gereja Barat mengusulkan pada utusan-utusan kaisar asal mau mengakui paus di Roma sebagai penguasa tertinggi. Mereka boleh menjalankan tata ibadah timur milik mereka sendiri dan boleh tanpa menggunakan filoke. Asal doktrin keluarnya Roh Kudus dari Bapa dan Putra diakui dan tidak disangkal sebagai bidat. Karena dalam keadaan terdesak maka usulan konsili itu diterima oleh utusan Mikael, yaitu paus di Roma adalah penguasa tertinggi. Filioque harus diterima. Untuk yang pertama kalinya hal ini dituntut dalam sejarah. Namun ternyata janji orang-orang Barat itu kosong. Mikael tak pernah mendapat bantuan apapun sampai matinya pada tahun 1282. Melihat fakta ini maka akta pernyataan gereja di Lyon ini langsung ditolak oleh semua episkop dari timur. Segera setelah Mikael meninggal karena dianggap menyalahi iman gereja dengan tindakan itu, maka Kaisar Mikael meninggal tanpa diberikan upacara pemakaman secara gerejani. C. Gereja Rusia dan Gereja Barat. Sementara itu pada abad ke-13 di Rusia berada di bawah penyerbuan bangsa Mongol pada tahun 1237. Dan dijajah oleh kaum Tartar ini. Negara Kiev runtuh pada tahun 1240. Pada tahun 1231 Alexander Nevsky menjadi pangeran di Novgorod dan pada tahun 1240 berhasil memimpin bangsa Rusia memukul mundur orang-orang Roma Katolik Swedia yang menyerang Rusia. Dia juga berhasil mengadakan perundingan dengan Khan Batu untuk meringankan beban jajahan mereka atas rakyat Rusia. Dia rela membayar upeti kepada orang Mongol asalkan negara mendapat damai. Dia pula dari Mongol dengan mendapat gelar Pangeran Agung Kiev. Dia meninggal pada tahun 1263 dan diakui sebagai orang suci gereja karena kekudusan pribadinya, hikmat praktis dan diplomasinya yang semuanya didedikasikan demi rakyatnya atas nama Kristus. Abad ke-13 ini di Gereja Barat disebut sebagai abad paling agung. Karena Gereja Barat mulai menemukan lagi keilmuan melalui terjemahan bahasa Latin dari bahasa Arab karya-karya Kristen Timur yang telah diterjemahkan dari bahasa Yunani dan terjemahan Syria oleh orang-orang Kristen Timur dalam daulat Islam seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Muncullah kegiatan skolastikisme yang menentukan arah teologi Gereja Barat selanjutnya. Di antara tokoh-tokoh skolastik ini adalah
dan Scotus serta Albertus Magnus dan muridnya Thomas Aquinas yang menulis Summa Theologia yang menggunakan prinsip-prinsip logika dan filsafat daripada prinsip-prinsip Alkitab. Yang mendominasi teologi resmi Gereja Katolik Roma sampai Konsili Vatikan kedua pada paruhan terakhir abad ke-20. Disinilah yang membedakan cara berteologi Gereja Ortodoks dan Roma Katolik. Karena Gereja Ortodoks tetap setia pada prinsip teologika konsili serta penjabaran para bapa gereja yang dialami dalam liturgi, teologia yang mana adalah iman gereja dan berlandaskan Alkitab, bukan filsafat. 4D. Gregorius Palamas, esensi Allah dan energi. Pada abad ke-14 kita jumpai perdebatan teologi yang menarik di Gereja Timur sekitar teologi Agios Gregorius Palamas. Dia adalah seorang rahib di Gunung Athos, di mana praktek doa Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah hamba orang berdosa ini, dengan menyatukan pikiran dan hati melalui disiplin tubuh yang ketat dan berfokuskan pada nama Yesus itu dilaksanakan sehingga mereka mengalami keteduhan batin atau hesychia. Tenggelam dalam hadirat Roh Kudus dalam penyatuan dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya metode doa yang sampai sekarang tetap digunakan oleh umat Ortodok ini disebut sebagai hesychasme. Banyak dari para rahib ini maupun umat awam Ortodok dalam pengalaman doa mereka secara demikian mengalami persekutuan dan panunggalan yang nyata dengan Allah, termasuk mendapatkan penglihatan rohani akan terang ilahi yang tak tercipta. Seperti yang telah yang dilihat para murid ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada tahun 1326, pengalaman melihat terang ilahi tak tercipta dalam praktek doa Yesus itu dikecam oleh Barlaam dari Calabria, Italia. Dia adalah orang Yunani namun yang mengikuti faham humanisme dari Renaissance Gereja Barat yang menggunakan filsafat dan ide teologi Barat, di mana kemungkinan bagi manusia untuk mengalami persekutuan dan pengalaman panunggalan dengan Allah itu disangkal. Kecaman dari Barlaam ini dihadapi oleh Gregorius Palamas yang membela posisi iman Kristen Ortodoks bahwa manusia dapat mengalami persekutuan dan panunggalan dengan Allah secara sungguh-sungguh melalui Kristus dan oleh Roh Kudus di dalam gereja. Suatu konsili Patsa tahun 1346 mendukung pengajaran Gregorius Palamas ini. Dalam pengajaran itu ditegaskan bahwa panunggalan yang dimaksud bukanlah panunggalan secara panteistis seperti yang diajarkan filsafat kafir, namun panunggalan secara kristologis, pneumatologis, dan ekklesiologis. Artinya oleh iman melalui baptisan kita manunggal dengan kematian dan kebangkitan Kristus, artinya manunggal dalam kehidupan Kristus sendiri. Hidup Kristus itu disampaikan kepada manusia oleh Roh Kudus dan pengalaman hidup Kristus yang adalah hidup Allah sendiri. Oleh Roh Kudus itu dialami dalam pengalaman sakramental, ibadah, dan doa dalam persekutuan gereja. Dengan demikian kita mengalami hidup Allah tadi secara nyata. Menyatu pada hidup Allah, bukanlah menyatu pada esensi Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh filsafat panteisme mistik. Karena itu tidak mungkin. Namun menyatu dengan tindakan hadirat dan energi Allah yang memang tak tercipta dan bersifat ilahi. Misalnya yang nampak dalam wujud terang ilahi tadi. Energi-energi ilahi ini disalurkan atau dikaruniakan kepada manusia melalui rahmat ilahi atau kasih karunia Allah dan terbuka bagi partisipasi, marifat, dan pengalaman manusia. Pada konsili yang diadakan pada tahun 1347 dan 1351, sekali
posisi Gregorius Palamas ini diteguhkan persis seperti yang diajarkan Alkitab dan tradisi teologis Gereja Ortodoks sepanjang segala abad. Sejak saat itu, perbedaan teologis mengenai esensi supraesensi atau adizat hakikat dan energi-energi ilahi menjadi bagian resmi dari doktrin Gereja Ortodoks. Banyak orang karena tak mengerti posisi iman Kristen Ortodoks akan perbedaan esensi dan energi ilahi ini menuduh Gereja Ortodoks adalah gereja mistik. Dalam arti panteisme yang juga amat ditolak oleh Gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks adalah gereja yang sangat karismatis dengan penekanannya pada pengalaman Roh Kudus oleh energi ilahi secara nyata. Namun dengan corak yang amat berbeda sekali dari penghayatan gerakan karismatik modern. Sementara itu, Kaisar Yohanes V Paleologos masih mengharapkan bahwa gereja barat akan memberikan bantuan dari serangan Turki yang makin mendesak itu. Dia mengadakan persekutuan dengan gereja Roma tanpa ada usaha untuk menyatukan secara resmi. Pada abad ke-14 ini gereja barat sendiri sedang mengalami masalah internal. Pausnya ditawan di Avignon dan ada 3 orang yang menyatakan diri sebagai paus. Inilah yang disebut skisma besar dalam gereja barat. Situasi di Rusia, Serbia, dan Bulgaria. Rusia bagian selatan masih di bawah penjajahan Tartar pada abad ke-14 ini. Namun bagian utara merdeka dari penjajahan dan di bawah pimpinan Pangeran Yohanes Kalita sebagai bupati dan metropolitan atau episkop agung yang berkedudukan di ibu kota. Aleksis sebagai pimpinan gereja, orang yang sangat berjasa bagi pembangunan Rusia antara utara ini adalah Agios Sergios Radones yang lahir tahun 1314 dan menjadi rahib tahun 1334. Dia hidup dalam segala kesederhanaan, melaksanakan puasa, tinggal dalam hutan, hidup dalam doa yang mendalam. Akibatnya banyak orang menjadi muridnya, sehingga hutan itu menjadi perkampungan dan akhirnya berubah menjadi kota. Dia menjadi bapa rohani dari metropolitan Aleksis. Dia dipenuhi karunia-karunia Roh Kudus, kesembuhan ilahi, penglihatan-penglihatan yang luar biasa, serta mengetahui hati orang. Para pemimpin nasional selalu mohon nasihatnya, dan ketika Pangeran Dimitri Donskoi akan mengusir penjajah Tartar, dia diberkati oleh Agios Sergios ini, sehingga dia mendapat kemenangan dan membebaskan Rusia sekali dan untuk selamanya dari penjajahan Tartar. Pada saat yang sama, Agios Stepanos dari Perm mengadakan penginjilan di antara suku-suku Syria, Syria, menerjemahkan kitab-kitab gereja ke dalam bahasa mereka dengan menggunakan alfabet yang diciptakan untuk mereka. Usaha penginjilan ini akan menjadi fondasi bagi usaha penginjilan selanjutnya dalam Gereja Ortodoks Rusia, baik di antara suku-suku Siberia, Jepang, Alaska, maupun Korea. Serbia mengalami perkembangan yang pesat di bawah pimpinan rajanya Stefanos Dušan, dan Gereja Serbia menjadi kepatriarhan mandiri pada tahun 1346. Sedangkan Gereja Bulgaria di bawah pimpinan Agios Clemens dari Ohrid dan pertapaan kerahiban Sugrovu bagi umat Bulgaria dibangun di Gunung Athos, Yunani. Usaha penyatuan yang terakhir atau Konsili Ferrara Florence. Menginjak abad ke-15, Gereja Barat sedang mengalami gejolak mengenai hubungan antara Paus dan konsili-konsili gereja. Ada yang mengatakan kuasa Paus berada di atas konsili-konsili, ada yang mengatakan konsili-konsili di atas Paus. Salah satu konsili gereja Gereja Barat pada saat ini, Ferrara Florence tahun 1438 sampai 1439, didukung para paus.
Wakil-wakil gereja timur ikut datang demi untuk meminta bantuan lagi dalam perjuangannya melawan Turki. Yang ikut hadir dari timur saat itu adalah Kaisar Yohanes VIII dan Patriarch Yosef dari Konstantinopel dan Metropolitan dari Kiev, seorang Yunani bernama Isidoros yang diterima dalam derajat yang sama dengan kaum Latin, meskipun dalam konsili ini diputuskan suatu doktrin yang sangat keras mengenai kekuasaan Paus. Filoke dan api penyucian, Kaisar Bizantium amat tak peduli dengan ajaran dari dan teologia, asalkan dia dibantu gereja barat melawan Turki melalui penyatuan dengan gereja barat. Semua episkop ortodok mau mendatangi keputusan ini kecuali Markus Epigenikus, episkop dari Efesus. 3 keputusan doktrinal konsili ini sangat berlawanan dengan ajaran ortodoks mengenai kedudukan Paus, mengenai filioque dan sekaligus mengenai api penyucian yang memang tak dipercayai adanya oleh gereja ortodok. Hasil usaha penyatuan di Florence ini tidak diumumkan sampai tahun 1452 di Konstantinopel di gereja Hagia Sophia. Selanjutnya, zaman penjajahan. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki tahun 1453 dan masa Turkokratia abad ke-15 sampai abad ke-19. Ortodoksia di bawah Islam. Serangan pasukan Turki yang terus-menerus serta bantuan gereja barat yang selalu diharapkan namun tak pernah terbukti itu akhirnya dampaknya tak dapat dibendung lagi. Di bawah pimpinan Sultan Muhammad II pada tanggal 29 Mei 1453, pasukan Turki Muslim berhasil menyerbu Konstantinopel dan menjebolnya. Konstantinopel pun jatuh ke tangan Turki, dan ini menandai runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Dan Muhammad II merebut kota itu serta menamakan Istanbul sampai saat ini. Gereja Hagia Sophia dijadikan masjid berturut-turut Serbia pada tahun 1459, Yunani pada tahun 1459 sampai 60, Bosnia tahun 1463, di mana banyak kaum Bogomil yang keluar dari gereja itu akhirnya menjadi Muslim. Dan akhirnya Mesir pada tahun 1517 jatuh ke tangan Turki. Selama 400 tahun sesudah itu bangsa Turki menjadi umat Kristen Ortodok di seluruh bekas wilayah kerajaan Bizantium. Inilah masa yang terkenal dalam sejarah gereja Ortodok sebagai masa Turkokratia atau masa kekuasaan penjajahan Turki. Pada saat Patriarch Konstantinopel dalam keadaan yang sangat sulit karena sekarang harus berada di bawah kekuasaan penguasa yang bukan Kristen, dari waktu ke waktu sultan yang berbeda-beda memperlakukan para patriarch dengan cara yang berbeda-beda juga. Sering mereka dipecat, diganti sekehendak sultan. Banyak diantaranya yang mati digantung tanpa sebab-sebab yang jelas. Tak jarang pula sultan memperjualbelikan kedudukan patriarch ini bagi siapa yang mau membayar paling mahal kepada sultan. Patriarch dijadikan sebagai etnarch, yaitu pemimpin masyarakat Kristen Ortodok yang harus menarik pajak pada umat Kristen yang ada di seluruh wilayah Turki. Umat Kristen Ortodok dilarang menjadi tentara, namun mereka ditarik pajak untuk hal itu. Mereka tidak diizinkan menjadi saksi dalam pengadilan, serta tidak diperkenankan untuk mengajukan orang Muslim ke pengadilan. Mereka dilarang membangun gereja yang baru, hanya kadang-kadang diizinkan membangun gereja lama yang telah rusak. Mereka dilarang membangun rumah lebih tinggi dari rumah-rumah kaum muslimin. Dilarang naik kuda yang hanya diperuntukkan bagi umat muslimin saja. Mereka hanya boleh naik keledai saja. Mereka harus mengenakan pakaian dan topi yang berbeda dari kaum muslimin. Dengan berlalunya waktu, anak-anak mereka banyak yang diambil serta dipaksa oleh pemerintah untuk diislamkan dan dijadikan pasukan pemerintahan disebut Janisari. Sering mereka menjadi korban amukan massa tanpa ada perlindungan hukum. Gereja-gereja mereka dirusak atau rumah-rumah mereka diserbu.
Meskipun tidak selalu terjadi demikian. Umat Kristen diizinkan murtad ke Islam dan akan diberi prioritas-prioritas tertentu jika mereka melakukan. Namun umat Islam diancam hukuman mati jika sampai menjadi Kristen. Dan dalam keadaan semacam ini penginjilan sangat mustahil dilakukan. Memang ada di sana-sini perdebatan dari Islam ke iman Kristen Ortodok. Namun segera hal itu ketahuan, orang tadi pasti akan dibunuh. Demikianlah situasi umat Kristen Ortodok pada zaman Turkokratia Muslim ini. Setelah kejatuhan Konstantinopel, itu hal yang pertama dilakukan Patriark Genedios Kolarios adalah menolak akta penyatuan Florence. Dia di bawah tekanan yang kuat dari Agios Markos dari Efesus dalam tindakannya ini. Agios Markos adalah pembela yang amat kokoh dari iman ortodok dan menyebut usaha persatuan Florence sebagai penyatuan fisik. Demikianlah kejatuhan Bizantium tidak berarti kejatuhan ortodoksia. Biarpun secara manifestasi kesejarahan gereja ortodok mengalami keguncangan-keguncangan, namun iman dan kehidupan gerejawinya sama sekali tak tersentuh oleh perubahan-perubahan luar ini. Imannya tetap utuh, terlindungi asli, dan murni tanpa ada pengurangan ataupun penambahan sejak zaman Rasul sampai masa abad keruntuhan Bizantium ini dan bahkan sampai abad modern ini pun. Demikian kelanjutan dari konsili-konsili hingga jatuhnya Bizantium di dekat tangan Turki. Kita akan lanjutkan di lain waktu, yaitu Kerajaan Rusia Ortodok. Selamat menikmati.